Ketakutan Park Hang-seo diteror supporter timnas jelang laga Indonesia versus Vietnam. Tiket laga timnas Indonesia di semifinal paling murah seharga Rp125.000. Media Vietnam singgung Indonesia soal jet pribadi dan main duluan. Dokter PSSI beberkan kondisi terbaru Nadeo Argawinata. Halo football lovers, penggemar timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara update berita timnas Indonesia akan memberikan update kabar terbaru dari timnas Indonesia. Pelatih tim nasional Vietnam Park Hang-seo merasa khawatir dengan keamanan para pemainnya jelang laga pertama kontra semifinal Piala AFF kontra timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu khawatir rombongan timnya bakal diserang supporter timnas Indonesia saat melakoni laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekhawatiran Park Hang-seo itu memang bukan tanpa alasan, sebab baru-baru ini kondisi para pemain timnas Thailand sempat terancam saat bermain di kandang timnas Indonesia ketika kedua tim berjumpa di babak penyisihan grup A. Hal itu tak terlepas dari insiden pelemparan batu terhadap bus rombongan timnas Thailand. Pada momen itu, bus dikepung oleh banyak pendukung skuad Garuda saat timnas Thailand ingin memasuki area Gelora Bung Karno. Park Hang-seo pun mengecam keras aksi anarkis yang diperlihatkan supporter timnas Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Park Hang-seo sampai berniat mempersiapkan mental para pemainnya agar tidak goyah saat bermain di kandang timnas Indonesia. Ancaman penggemar ekstremitis itu tidak diperbolehkan di sepak bola manapun di turnamen ini. Karena hal itu, saya juga harus mempersiapkan mental untuk pertandingan tersebut saat melawan Indonesia, ujar Park Hang-seo. Timnas Indonesia akan memainkan laga semifinal di kandang terlebih dahulu. PSSI sudah merilis harga tiket laga kandang semifinal Piala AFF untuk Timnas Indonesia saat bersua dengan Vietnam. Timnas Indonesia menuntaskan fase grup sebagai runner-up grup A setelah kalah selisih gol dari Thailand yang juara di grup A dengan poin sama. Tiket laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dijual dengan harga termurah Rp125.000. Bagi yang ingin menyaksikan laga Merah Putih berjuang pada leg pertama semifinal, tiket sudah dapat dibeli secara daring, dan untuk tiket semifinal ini akan mendapat diskon sebesar 15 hingga 35%. Media Vietnam menyinggung kebugaran timnas Indonesia. Jika bentrok di semifinal Piala AFF, skuad Garuda disebut diuntungkan jet pribadi dan main duluan. Indonesia menjadi calon lawan potensial Vietnam di semifinal AFF 2022. Skuad Garuda sudah memastikan lolos dengan status runner-up grup A. Jika melawan timnas Indonesia di semifinal AFF 2022, Vietnam dinilai tidak punya keuntungan dari segi kebugaran. Sebab skuad Garuda dinilai punya dua hal yang membuat Mark Locke dan kawan-kawan punya kondisi yang lebih fit. Media Vietnam menilai Indonesia diuntungkan lantaran punya jet pribadi. Tim Merah Putih memang menyewa pesawat selama bertanding away di Piala AFF 2022. Dokter PSSI Syarif Alwi membeberkan kondisi terkini soal cedera yang dialami oleh kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata. Ia mengatakan kalau nantinya Nadeo bakal menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cedera yang didapatnya. Nadeo sempat mengeluh bahwa dirinya merasakan sakit luar biasa dan sesak nafas. Dr. Syarif kemudian menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya dialami pemain Bali United tersebut. Untungnya, kondisi Nadeo kini baik-baik saja usai diberi obat-obatan. Namun sayangnya Nadeo belum bisa pasti tampil di semifinal Piala AFF 2022. Kondisi Nadeo akan diperiksa lebih lanjut lewat radiologi. Usai di ronsen, tim dokter akan memastikan ketersediaan pemain berusia 25 tahun tersebut. Daftar 3 pemain timnas Indonesia yang dicap egois. Salah satunya adalah sosok Egy Maulana Fikri yang pernah jadi langganan main di Eropa, tapi saat ini sedang tidak memiliki klub. Timnas Indonesia yang saat ini berjuang di Piala AFF dianggap bermain kurang efektif karena 1-2 pemainnya dicap egois. Pemain kerap memaksakan kehendaknya meski anggota tim lain berdiri bebas untuk mencetak gol. Dan mereka yang dianggap memiliki keegoisan selain Egy adalah Ricky Kambuaya dan Sadil Ramdhani.
Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengabarkan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi sudah menandatangani surat keputusan Presiden naturalisasi Seni Patinama. Dengan begitu, proses naturalisasi Seni akan segera rampung dan ia tinggal diambil sumpahnya sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Setelah itu, PSSI tinggal mengurus perpindahan asosiasi Seni dari Federasi Sepak Bola Belanda KNFB ke PSSI di FIFA sebelum disahkan memperkuat timnas Indonesia. Keputusan Presiden tentang pemberian kewarganegaraan Indonesia untuk Seni telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi, ujar Menpora. Selanjutnya, yang bersangkutan akan mengikuti pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kami berharap proses ini bisa segera termasuk perpindahan dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ke Asosiasi Sepak Bola Asia, tambah Menpora. Menpora berharap kehadiran Seni bisa memperkuat timnas Indonesia yang menjadi pemain ketiga yang dinaturalisasi PSSI dalam beberapa bulan terakhir demi skuad Garuda. Dua namanya sebelumnya telah lebih dahulu menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan adalah Sadi Walsh dan Jody Amat. Proses naturalisasi keduanya rampung pada bulan November 2022 yang lalu. Dengan kehadiran Seni, diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia pada pertandingan kedepannya, ujar Menpora. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.